Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya memang benar untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke. Jadi untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran gitu tentang apakah dia saat ini juga merasakan sih seperti apa yang saat ini sedang aku rasakan, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini, oke? Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini ya. Yaitu tentang apakah dia juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Oke? Kita shuffle kartunya. Oke, apakah dia juga merasakan apa yang saat ini kamu rasakan? Oke, satu kartu sudah terbuka. Ini gini ya. Oke, di sini ada kartu yang kedua, Eight of Cup. Dan di sini ada kartu yang ketiga, ada kartu The World. Oke. Kita geser terlebih dahulu ya. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, dan kartu yang ketiga. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu pile-pile yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada kartu Eight of Wands. Ya, jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Di sini ada kartu King of Wands. Bagus kartunya ya. Oke, di sini kartu yang kedua ada kartu Two of Cup. Oke, Violet. Kita hanya mengambil 5 kartu pada tiap bagiannya. Oke, di sini juga ada kartu Eight of Wands. Berarti strong energy ya memang.
Kemudian ada kartu King of Pentacle, 1, 2, 3, 4, kurang satu kartu. Oke, di sini juga ada kartu The Lovers. Yes. Oke, ini kita geser terlebih dahulu biar teman-teman juga bisa melihat visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Mungkin buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang memilih kartu nomor 1, sepertinya kalian sedang dilanda rasa rindu, rasa cemas akan dia. Dalam artian tuh mungkin lebih ke apa ya, rindu akan komunikasi yang intinya tuh komunikasi yang intens terjalin. Karena apa gitu, saat ini sepertinya buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, sepertinya itu entah dia sibuk entah apa gitu, komunikasi yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia itu sepertinya sedikit terhambat. Intinya tuh apa gitu ya, mungkin di saat awal gitu kamu kenal dengan dia, komunikasinya begitu lancar, tetapi setelah kamu saat ini menjalin hubungan bersama dia gitu, sepertinya tuh kayak komunikasinya sudah mulai agak renggang. Dan di sini akhirnya tuh kayak di dalam diri kamu merindukan sosok dia yang dulu. Sosok dia yang dulu seperti apa? Yang penuh dengan perhatian, yang penuh dengan kabar, yang penuh dengan komunikasi, dan penuh dengan rasa kepedulian. Itu yang kamu rindukan saat ini. Tetapi nyatanya apa gitu? Sepertinya hal itu seiring berjalannya waktu nggak kamu dapatkan. Dan di sini justru kayak yang kamu rasakan saat ini kesepian, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegalauan, kecemasan karena intinya tuh dibikin dia sendiri gitu. Karena di sini yang Clarissa lihat, sepertinya sih memang di awal hubungan kalian sehat-sehat aja gitu, tapi entah kenapa gitu, tanpa sebab dan alasan yang jelas, tiba-tiba kayak orang ini tuh komunikasinya memudar gitu. Ya bisa dibilang dia sudah berbeda seperti apa yang kamu kenal dulu. Dan di sini di dalam diri kamu penuh dengan tanda tanya. Artinya itu kayak saat ini dia sedang apa? Apakah dia juga peka gitu terhadap apa yang saat ini sedang kamu rasakan gitu? Karena jujur kamu saat ini tuh kayak posisi hati kamu itu bener-bener kayak merasa tersiksa, merasa cemas gitu. Ya siapa sih yang namanya nggak cemas gitu? Yang namanya dalam artian tuh tidak mendapatkan kabar dari orang yang kamu sayang gitu. Karena kayak harapan kamu cuma satu gitu. Sebenarnya aku ini masih ada di dalam hati kamu atau enggak gitu. Kalau misalnya memang gitu aku masih ada di dalam hati kamu, ya harapan kamu sebenarnya ingin buat dia itu kembali lagi seperti yang dulu, atau setidaknya kamu menemukan sebuah titik kejelasan daripada terombang-ambing dalam sebuah lautan yang kayak masih belum tahu gitu, belum tahu letaknya di mana kamu harus mendarat gitu. Intinya tuh kayak kamu saat ini sedang terjebak di lautan yang lepas gitu, mempertahankan sebuah hubungan yang belum tentu gitu jelasnya. Dan di sini aku juga melihat bahwa saat ini tuh kayak kamu bener-bener dalam artian tuh bisa dibilang rasa menyerah juga ada gitu, rasa pasrah juga ada. Jadi semua hal tersebut tuh kayak udah ada di dalam diri kamu. Karena kenapa gitu? Ya intinya tuh kenapa ya, kayak semakin kamu berharap sama dia, tapi kayak dianya ini nggak pernah peka gitu, nggak pernah merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Justru yang kamu rasakan saat ini tuh kayak dia seolah-olah ingin menjauh secara perlahan dari kehidupan kamu. Dan di sini yang menjadi titik penasaran kamu adalah kamu nggak tahu gitu letak salah kamu ini di mana, apa yang membuat dia seperti itu, dan kenapa gitu kok dia tanpa alasan tiba-tiba kayak seolah-olah menjauh gitu, komunikasinya tiba-tiba itu kayak seolah-olah itu perlahan gitu, pelan tapi yang kayak perlahan tiba-tiba nih orang tuh kayak kabarnya nggak jelas gitu. Dan di sini kamu bener-bener berada di dalam posisi yang sangat suntuk, galau gitu, gelisah juga ada, campur aduk menjadi satu. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang membuat intinya tuh mengganggu rasa produktivitas kamu dalam bekerja. Karena apa gitu ya, di sini tuh kayak kamu ini tipikal seseorang yang gini loh, untuk masalah lain sih mungkin kamu masih bisa mengatasi, tapi untuk masalah hati, perasaan, apalagi masalah kehidupan love life kamu atau percintaan kamu, nah ini yang bisa mengganggu segalanya. Karena apa gitu, antara hati dan pikiran kamu nggak balance, nggak sinkron. Alhasil apa gitu ya, di sini kamu kayak merasa rasa dalam artian tuh kayak itu menjadi salah satu penghambat gitu buat intinya tuh kayak penghambat
apa ya, dalam artian kehidupan kamu sehari-hari gitu, yang semula kamu orangnya ceria, happy, tiba-tiba setelah kamu mendapatkan sebuah beban, otomatis bukan happy lagi yang kamu dapatkan, tetapi yang kayak kamu menghadapi hari-hari dengan penuh kegalauan. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini ini sebenarnya apa juga ya, Clarissa melihat bahwa intinya tuh kayak kamu sudah tidak merasakan warna lagi di dalam kehidupan cinta kamu, karena bisa dibilang kehidupan cinta kamu saat ini sedang kelabu bersama dia. Kelabu kenapa? Ya kelabu karena komunikasi yang dulu terjalin begitu intens sekarang tiba-tiba merenggang. Yang dulu dia penuh dengan perhatian, sekarang perhatiannya sudah nggak kamu dapatkan lagi. Yang dulu dia penuh dengan respect gitu ya, penuh dengan kerespekan, tapi sekarang itu kayak seolah orang ini sudah tidak pernah peduli di dalam kehidupan kamu gitu, sehingga ya di dalam diri kamu ini penuh dengan tanda tanya gitu, seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Apakah aku ini masih ada di dalam hati kamu atau sudah tidak ada gitu. Kalau misalnya diri aku ini masih ada di dalam artian tuh kayak nama aku ini masih ada di dalam diri kamu, ya coba gitu kamu datang penuh dengan perubahan, penuh dengan kata maaf gitu, pasti kamu bisa menerima. Tetapi apabila memang gitu ya, nama kamu sudah tidak ada di dalam hati dia gitu ya, coba gitu berikan sebuah penjelasan dan lepaskan aku secara pasti gitu, daripada ya kamu saat ini mempertahankan hubungan yang masih belum tentu jelas pastinya gitu. Ini hubungan mau dibawa kemana, ini harapan dia apa, keinginan dia apa gitu. Karena kayak untuk saat ini kamu bener-bener kayak nggak bisa melihat tentang hal itu, justru malah yang kamu rasakan saat ini tuh bener-bener sebuah beban. Yang intinya tuh gini loh, beban kamu udah banyak ditambahin beban asmara dan beban cinta, wah tambah berat gitu. Terus aku juga melihat bahwa orang ini memang basically yang saya lihat, dia memang kayak seolah-olah itu udah nggak, dalam artian tuh rasa respect aja udah nggak ada gitu, apalagi dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan gitu, sepertinya jauh dari kata hal tersebut. Cuman di sini yang saya lihat ya, intinya tuh kayak orang ini saat ini posisinya tuh kayak sudah, dalam artian tuh rasa peduli dia terhadap diri kamu ini udah berkurang gitu, dan cukup kamu yang saat ini tuh berharap sama dia, sedangkan dia yang kamu harapkan gitu sepertinya kayak berharap sama hal lain, entah orang lain, entah dalam artian tuh dia ingin lepas dari hubungan ini gitu. Yang jelas intinya seperti itu. Dan di sini aku juga melihat bahwa dalam artian tuh kayak sebenarnya kayak makna kamu dalam mencintai dia ini begitu dalam banget gitu. Tapi yang bikin kamu merasa bingung gitu, kenapa di saat kamu sudah memberikan semua hati kamu untuk dia gitu, tiba-tiba orang yang kamu harapkan atau orang yang kamu sayang ini tiba-tiba kayak pergi secara perlahan, dan ini yang membuat kamu jadi kayak ngerasa bingung gitu. Sebenarnya letak salah saya ini di mana gitu, salah saya ini di mana. Dan di sini yang saya lihat, apa yang kamu lakukan sama dia sudah bener kok gitu. Perasaan kamu sudah memberikan semua hati kamu, saya rasa nggak ada yang salah gitu. Yang salah dari siapa? Ya mungkin dari dianya aja, yang mungkin tuh kayak kurang mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan, atau mungkin dia tipikal seseorang yang bisa dikatakan masih belum bisa diajak untuk serius gitu. Dan orang ini mungkin tuh kayak rasa jiwa petualangan dia saat ini tuh kayak masih sangat tinggi, atau rasa egoisme dia menurut saya itu kayak masih sangat tinggi. Dan di sini yang intinya tuh kayak apa ya, dampaknya ini ke kamu gitu, beratnya ke kamu. Mungkin kalau dia sih udah biasa gitu, dalam artian tuh mungkin dia player of love, permainan cinta gitu, tapi dampaknya ke kamu ini gitu. Kamu ini bukan tipikal seseorang yang dalam artian tuh dalam kehidupan cinta kamu, cinta ini bisa dijadikan sebuah permainan gitu, karena bagi kamu makna cinta itu dalam banget gitu. Tahu nggak sih, kamu orangnya sulit mencintai, tapi ketika kamu sudah mencintai dan menemukan orang yang kamu sayang, nah maka kayak kamu itu sulit untuk melepaskan dan melupakan itu, dalam artian titik kelemahan kamu. Jadi intinya tuh kamu harus benar-benar mencari seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan kamu gitu. Jadi untuk kedepannya kamu harus bisa lebih hati-hati dan was-was lagi. Oke, di sini Clarissa juga melihat ya bahwa intinya itu apa ya? Kayak di sini nih kayak apa yang menjadi titik tumpuan kamu gitu. Dalam artian tuh ya kamu kedepannya tuh kayak ingin fokus menjalin hubungannya bener-bener serius sama dia, ingin fokus menjalin apa ya? Dalam artian tuh kayak hari-hari bersama dia menjadi lebih indah lagi. Tapi setelah kayak
kamu tahu halnya itu kayak gini gitu, kamu jadi kayak merasa bahwa itu tuh kayak harapan kamu untuk menggapai hal itu kayak udah ngerasa jauh gitu. Karena untuk saat ini saja gitu, dia yang kamu ajak serius aja nggak pernah hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Gimana kamu mau bisa dalam artian tuh menatap keindahan bersama dia gitu? Bagi kami ini hal yang mustahil. Selain itu, Clarissa juga melihat ya bahwa di sini yang saya lihat tuh kayak orang ini tuh kayak nggak pernah memikirkan bagaimana sedihnya kamu, bagaimana perasaan kamu. Yang dia pikirkan menurut saya hanya kepentingan dia sendiri. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa kamu memang tipikal seseorang yang memaknai cinta itu dalam banget gitu. Sedangkan orang ini gitu, karena rasa serius dia tuh kayak masih sangat kurang. Kemudian rasa bentuk apa ya, dalam artian tuh rasa serius dia juga kurang, rasa bentuk respect dia juga kurang gitu. Sehingga itu kayak menurut saya tuh kayak orang ini tuh kayak udah menjadi sebuah kebiasaan dia melakukan hal tersebut gitu. Ya mungkin sebelum kamu juga ada korban-korban yang lain gitu. Cuman kan kamu memang kayak seolah-olah di awal tuh kayak udah kemakan sama bujuk rayu dia. Kamu di awal tuh sudah kemakan sama intinya itu apa ya gitu, dalam artian tuh rayuan-rayuan dia, padahal di balik itu semuanya dia berusaha itu kayak penuh dengan kemodusan. Di sini Clarissa juga melihat bahwa ada kartu King of Wands gitu. King of Wands tuh artinya tuh nih orang tipikal seseorang yang kayak hidup ini suka-suka dia, terus juga bisa dibilang tuh kayak atas kemauan kehendak dia sendiri, dan dia tanpa melihat bahwa saat ini dia sebenarnya itu ada seseorang yang butuh perhatian dari dia, butuh rasa respect dari dia, terus juga intinya tuh butuh kasih sayang gitu, yaitu kamu. Tetapi orang ini menurut saya kayak orang ini tuh bisa dibilang rasa keras dia itu masih ada, rasa ego dia tuh juga masih sangat tinggi. Alhasil apa gitu, ya ini dampaknya itu ke kamu gitu. Jadi kayak kamu jadi penuh dengan kegalauan, kamu jadinya juga penuh dengan pemikiran, sedangkan dia yang kamu pikirkan tuh kayak seolah nggak pernah nggak pernah peduli dengan kehidupan kamu gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa King of Wands tuh memang orang ini tuh tipikal seseorang yang menurut saya itu kayak dari kata-kata dia gitu, seolah di awal itu kayak meyakinkan ya gitu. Seseorang itu yang seolah meyakinkan tuh seperti apa sih gitu, ya kayak meyakinkan bahwa orang ini layak untuk kamu perjuangkan, meyakinkan bahwa orang ini terbaik untuk kamu. Tapi setelah kamu benar-benar menjalin hubungan bersama dia gitu, justru yang kayak seolah kamu ini terjebak dalam sebuah kemanipulatifan. Artinya tuh apa sih gitu, ya intinya tuh kayak kamu merasa terjebak dalam lubang kepalsuan gitu. Dia yang kamu kenal dulu itu ternyata berbeda daripada apa yang kamu kenal saat ini, karena sisi manipulatif dia itu sangat tinggi. Dalam artian ya mungkin dia menunjukkan sisi kebagusan dia di awal itu demi mendapatkan hati kamu gitu. Tapi setelah dia sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan dia gitu, barulah rasa dari dia itu memudar. Selain itu, Clarissa juga melihat di sini ada kartu Two of Cup gitu. Two of Cup tuh artinya itu memang sih di awal orang ini tuh kayak seolah-olah sok-sok bikin sebuah komitmen gitu, sebuah komitmen yang bener-bener intinya tuh kayak bisa membuat kamu lebih yakin lah gitu. Dalam artian mungkin tuh kayak yang membuat kamu yakin apa, karena kamu sudah berkali-kali merasakan gagal sama urusan percintaan gitu, sehingga ya setelah kamu menemukan seseorang yang kayak seolah-olah bener-bener bisa membuat sebuah komitmen, bener-bener bisa membikin sebuah apa ya, dalam artian tuh membangun sebuah dinding keseriusan gitu. Tetapi apa, dalam artian tuh kayak setelah kamu terjebak dalam lubang itu gitu, dalam artian tuh kayak nih orang kok ternyata berbeda ya, nggak sama dengan apa yang pernah dia katakan dulu gitu. Alhasil ya seperti yang saya bilang tadi gitu, kamu seolah-olah itu kayak terjebak dalam situasi yang benar-benar bisa dibilang apa ya, kemanipulatifan tadi gitu. Ternyata apa yang kamu kenal dulu itu kayak dia bener-bener kayak jauh berbeda gitu. Intinya tuh kayak bener-bener berbeda banget, nggak sama banget gitu. Terus karena di sini juga ada kartu ini ya, Eight of Wands gitu. Eight of Wands tuh kayak di sini tuh dari diri kamu, sebenarnya di dalam diri kamu ini kayak sebenarnya udah ada rencana sih gitu. Dalam artian tuh kayak udah ada rencana tentang
hubungan kamu ini ke depannya bagaimana gitu. Dalam artian tuh kayak setelah kamu tahu ini gitu, dalam artian tuh kayak kamu sudah menyerahkan diri semuanya tuh kayak sama Tuhan gitu. Jadi kayak kamu sudah merencanakan apabila dia memang kayak masih bisa dipertahankan, ya mungkin tuh kayak kamu masih bisa membuka pintu maaf dari dia. Tetapi apabila memang orang ini kayak sudah nggak ada harapan lagi gitu, ya dengan berat hati tuh kayak kamu bener-bener ya udah deh gitu, aku serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena bagi kamu itu kayak menjalin hubungan bersama ini berat gitu, berat, penuh dengan perjuangan, tapi perjuangan kamu yang nggak pernah dihargain sama dia. Terus Clarissa juga melihat ada kartu King of Pentacle. King of Pentacle tuh artinya tuh kayak bener-bener ya bisa dibilang flashback ke belakang kemarin, kamu memang harapan kamu adalah di saat mungkin kamu kayak masih ngerasa sendiri, kayak masih ngerasa jomblo, harapan kamu adalah mendapatkan seorang kekasih gitu. Dan bisa dibilang setelah kamu mendapatkan kekasih gitu, justru kayak malah hal itu yang membuat kamu sedih. Karena apa gitu, ya kamu mendapatkan kekasih yang gak sesuai dengan harapan dan keinginan kamu gitu. Jadi kayak di dalam diri kamu ini ada pemikiran yang kayak gini, wah mending kayaknya kayak mending tuh kayak pada saat aku jomblo aja deh gitu, daripada aku memiliki kekasih saat ini gitu. Yang kayak seolah hari-hari kamu walaupun kamu ada kekasih tapi kayak kamu tetap merasakan sebuah kekosongan gitu. Dan di sini aku melihat gitu, di sini tuh kayak bener-bener nih orang itu sudah, menurut saya itu kayak sisi keseriusan dia itu bener-bener nggak bisa dilihat di sini gitu. Jadi kayak nih orang itu masih, rasa petualangan dia masih sangat tinggi, rasa have fun dia masih sangat tinggi. Padahal gitu di sini kayak kamu sudah terlanjur apa ya, dalam artian memberikan semua hati kamu untuk dia loh gitu. Karena kamu itu jujur gitu, tipikal seseorang yang apabila mencintai seseorang itu nggak setengah-setengah gitu. Kamu akan memberikan semua hati kamu, karena ya bukan salah kamu juga gitu. Karena dari dia sendiri yang intinya tuh kayak di awal seolah memberikan sebuah harapan yang pasti, seolah memberikan sebuah kepastian. Tapi nyatanya setelah kamu berhasil dipancing sama dia, justru kemanipulatifan yang kamu dapatkan gitu. Artinya apa? Ya ternyata dia nggak seperti di awal gitu. Dia nggak seperti dia nggak pernah menepati apa yang pernah dia katakan di awal dulu gitu. Justru malah rasa kekecewaan, rasa kecemasan gitu yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan di sini ada kartu The Lovers gitu. Kartu The Lovers tuh artinya ya saat ini harapan kamu cuma satu sih gitu, yaitu kamu bisa terbebas dari belenggu masalah yang saat ini sedang kamu rasakan. Artinya itu apa? Ya apabila memang sudah benar-benar dia nggak bisa diharapkan gitu, kamu menyerahkan semua itu sama Tuhan dan kamu meminta digantikan sama seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih respect dan jauh lebih perhatian daripada dia gitu. Dan apabila gitu dia memang masih yang terbaik untuk kamu, ya kamu kayak memohon sama Tuhan biar intinya tuh kamu dan dia bisa dipersatukan kembali, tetapi dengan perubahan yang lebih pasti, dengan perubahan yang lebih jelas, dengan perubahan yang intinya tuh dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena nggak ada yang lebih berarti daripada itu buat kamu saat ini. Terus Clarissa juga melihat bahwa intinya tuh kayak saat ini nilai komitmen yang udah kalian bangun dari awal itu kayak udah nggak ada artinya. Artinya tuh apa? Ya percuma juga gitu. Dalam artian dia ngajakin kamu komitmen di awal, tapi dia sendiri yang melanggar komitmen tersebut. Dan di sini apabila kamu memang kayak memiliki rencana, dalam artian tuh kayak kedepannya, apabila dia memang kayak udah nggak bisa diharapkan, ya sudah gitu, melepaskan adalah cara yang terbaik daripada kamu bertahan dalam situasi yang nggak pasti gitu. Tetapi apabila di dalam diri kamu kayak kamu masih sabar dalam menunggu perubahannya dia, ya nggak apa-apa. Tetapi yang menjadi peringatan adalah mau sampai kapan gitu kamu menahan derita dan beban hidup yang sebenarnya gitu di dalam diri kamu saat ini sudah banyak masalah gitu. Terus di sini ada kartu ini ya, King of Pentacle gitu. King of Pentacle tuh menggambarkan tentang tenang gitu. Di dalam dunia ini masih banyak seseorang yang mau memberikan hati dia untuk kamu. Cuman memang untuk saat ini gitu, hati kamu benar-benar kayak masih tertutup untuk orang lain gitu. Karena kamu masih belum merasa siap untuk sakit hati yang kedua kalinya, dan kamu kayak masih belum siap untuk merasakan kepedihan yang kedua kalinya. Jadi ya gunakan waktu kamu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Dalam artian apabila memang bekerja bisa membuat kamu lupa akan kesedihan, ya lakukan, nggak masalah. Atau mungkin gunakan waktu kamu untuk hal-hal yang bermanfaat
gitu. Mungkin kayak lebih mendekatkan diri terhadap sang pencipta, atau mungkin lebih kamu gunakan untuk mengintrospeksi diri kamu. Apabila itu memang bisa membuat kamu jauh lebih baik, nggak apa-apa gitu kamu lakukan, daripada kamu menanti cinta yang palsu. Dalam artian tuh apa gitu, cinta yang palsu itu adalah cinta yang bener-bener dibuat sama ini orang gitu, yang kayak di awal tuh udah direkayasa, dalam artian tuh untuk membuat kamu tertarik. Setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya sudah gitu, sisi busuk dia keluar, sisi buruk dia keluar. Dan di sini yang rasa menyesal dari kamu gitu, kamu kayak seolah-olah terjebak dalam sebuah terjebak dalam sebuah kepalsuan gitu. Oke, dan sekarang kita coba shuffle kartu yang selanjutnya. Untuk kartu yang selanjutnya kita sama mengambil 5D kartu. Di sini ada kartu Seven of Swords. Di sini juga ada kartu Ten of Wands. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Kemudian ada kartu The High Priestess, dan di sini ada kartu The Wheel of the Year. Oke. Di sini Seven of Wands menggambarkan saat ini memang yang saya lihat ya, dia kayak memiliki keinginan yang bener-bener gak bagus deh. Dalam artian tuh apa? Ya mungkin kayak keinginan dia ingin meninggalkan kamu secara perlahan, tetapi dengan cara yang sopan. Tahu gak sih? Dengan cara yang sopan tuh seperti apa? Ya kayak agak lama menghindar, terus kayak komunikasinya dikurangin lagi, terus dikurangin lagi, sampai bener-bener ya udah gitu. Dalam artian tuh kayak mungkin kan kayak kamu nantinya tuh kayak udah ngerasa udah deh aku kayak nggak ngarepin kamu lagi, karena dalam artian tuh dia yang kamu harapkan tuh kayak nggak pernah ngertiin perasaan kamu gitu. Jadi kayak keinginan dia tuh kayak ingin meninggalkan kamu secara perlahan dengan cara yang sopan gitu. Bukan berarti yang kayak oke, aku ninggalin kamu saat ini, berarti kan bisa dikatakan tuh yang kayak menjadi sebuah gebrakan, bisa dibilang tuh kayak nggak sopan. Tetapi kalau perginya dia ini gitu, yang kayak secara perlahan, secara pelan gitu, yang kayak nanti kayak kamu benar-benar udah kayak mengikhlaskan dia, melupakan dia gitu. Dan bisa dibilang cara dia juga cara yang licik sih gitu. Terus saat ini pun gitu, aku merasa bahwa sepertinya tuh kayak seolah-olah beban di dalam hubungan ini semuanya tuh kayak dilimpahkan ke kamu gitu. Sedangkan dia itu kayak dalam artian tuh kayak lari dari kenyataan, bukan malah orang ini ingin sekali memperbaiki hubungan, ingin sekali mengintrospeksi diri, meminta maaf sama kamu, bukan malah seperti itu. Jadi yang kayak seolah-olah semua beban ini semuanya dilimpahkan ke kamu. Dan di sini aku paham bahwa kamu saat itu kayak sepertinya udah kayak ngerasa nggak kuat gitu. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur gitu. Mau nggak mau ya harus kamu jalani dan kamu nikmati gitu. Terus ada kartu Knight of Pentacles. Untuk saat ini memang sih dalam artian tuh kayak harapan dan keinginan kamu sebenarnya itu kayak gini loh. Dalam artian tuh apabila dia memang kayak sudah nggak bisa diharapkan lagi gitu, ya kamu kayak ingin sekali, dalam artian tuh doa kamu ini dijawab sama Tuhan. Dijawab sama Tuhan yang seperti apa gitu. Ya maksudnya itu kayak kamu menginginkan sebuah hal yang meminta jalan gitu ya, maksudnya itu pintu keluar dari masalah yang saat ini sedang kamu hadapi gitu. Misal orang ini memang kayak sudah nggak bisa kamu harapkan, ya kamu berharap gitu biar kayak kedepannya kamu dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih pasti, yang jauh lebih bisa ngertiin kamu, yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Daripada ya kamu saat ini tuh bertahan dengan dia yang dia masih dalam artian tuh tidak menemukan titik jelas gitu. Terus di sini juga ada kartu The High Priestess gitu. Kartu The High Priestess tuh kayak kamu saat ini merasakan gitu ya, bener-bener tuh kayak merasakan dalam artian tidak mendapatkan sebuah keadilan dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Tidak mendapatkan keadilan seperti apa gitu ya, sepertinya tuh kayak kamu di sini sudah
berusaha yang terbaik sama dia, kamu sudah memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Tapi imbal baliknya itu kayak nggak sebesar dengan apa yang kamu lakukan. Justru yang kamu dapatkan rasa kekecewaan, rasa kesedihan, kegalauan gitu. Bahkan bisa dibilang ya mungkin hati kamu saat ini depresi dan berat gitu. Karena ulah dari dia sendiri yang pintar memanipulatif gitu, memanipulatif keadaan. Bukan memanipulatif keadaan tetapi memanipulatif diri dia sendiri gitu, yang aslinya mungkin dia itu kayak bisa dibilang tuh kayak tomat yang udah membusuk nih gitu, tapi dengan rekayasa cinta dia gitu disulap menjadi kayak barang yang seolah-olah itu yang wow gitu, yang membuat kamu kayak jadi tertarik untuk memilih dia. Tapi setelah kamu bener-bener memilih dia gitu, kamu pelan-pelan tuh kayak bener-bener udah kayak mencium kebusukan dia gitu. Ternyata dia nggak sesuai dengan dia yang di awal gitu. Terus di sini ada kartu Well of the Year gitu. Kartu Well of the Year di sini menggambarkan tentang apa ya? Well of the Year tuh kayak gini loh. Dalam artian tuh ya mungkin saat ini tuh kayak kamu masih belum mendapatkan sebuah keberuntungan dari cinta gitu ya. Dalam artian tuh kayak mungkin tuh ya flashback ke belakang kemarin atau mungkin bahkan sampai saat ini tuh kayak kamu masih belum menemukan seseorang yang pas, yang benar-benar bisa menggetarkan hati kamu, yang benar-benar bisa dalam artian tuh menggugah kamu gitu. Dalam artian ya kamu masih kayak masih belum merasa mendapatkan seseorang yang beruntung gitu. Cuman saya yakin apabila kamu bisa lebih bersabar lagi ke depannya, kamu pasti akan mendapatkan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Karena kamu orang yang baik, kamu juga orangnya bersabar, dan kamu juga bukan orang yang pendendam gitu. Saya yakin kamu kedepannya akan mendapatkan seseorang yang bahkan jauh lebih baik gitu ya, di luar ekspektasi seperti apa yang kamu inginkan. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Ini kartunya terbuka satu, kita balik dulu. Ada kartu Clairaudience. Di sini ada kartu Passion, kemudian ada kartu Gift from God. Kemudian ada kartu Clear Your Space. Yes, di sini juga ada kartu Patience. Oke. Di sini ada kartu Clairaudience menggambarkan tentang ya bisa dibilang tuh gini ya. Kedepannya ya kamu bener-bener harus bisa, dalam artian tuh kamu jangan terlalu lama terjebak dalam kesedihan gitu, karena apabila kamu terlalu lama terjebak dalam kesedihan ya kamu gak bakalan bisa bangkit, dan akan ada terus gitu rasa trauma yang menghinggapi diri kamu, sehingga ya intinya tuh kayak kesempatan kamu untuk membuka hati bersama orang baru itu jadi terbatas karena masih ada rasa ketakutan gitu yang terus menghantui kamu. Jadi makanya buat kamu harus bener-bener sedih boleh, tapi kalau terlama-lama terlalu dalam kesedihan itu yang nggak boleh gitu. Dan tentunya kamu pasti bisa ngerti dong gitu. Kemudian ada kartu Passion gitu. Kartu Passion tuh artinya menggambarkan tentang terkadang itu kayak nggak semua apa yang kita lihat itu sama dengan realita gitu. Jadi kayak memang gitu, namanya sebuah tampang, namanya sebuah sifat tidak bisa kita deteksi hanya dengan modal tampang gitu. Terkadang orang yang kelihatannya bagus ternyata dia memiliki sisi buruk, bahkan jauh lebih buruk daripada apa yang kita perkirakan. Dan belum tentu juga gitu orang yang kita pandang buruk gitu dia seburuk dengan apa, dalam artian itu seburuk dengan apa yang kita perkirakan. Justru malah biasanya itu orang yang seperti itu dia justru kayak malah lebih baik daripada apa yang kita prediksikan gitu. Terus di sini ada kartu Gift from God. Untuk kedepannya buat kamu memang harus bisa mengikhlaskan ya gitu. Yang namanya mencintai juga pasti ada resiko untuk
rasa sakit hati gitu. Tetapi tergantung bagaimana cara kita bisa menyikapi cinta gitu. Cinta memang terkadang bisa bikin kita bahagia, terkadang juga bisa bikin kita kayak ngerasa sedih. Tetapi tinggal bagaimana cara kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Saya yakin kedepannya pasti Tuhan akan menghadiahkan seseorang yang jauh lebih spesial, jauh lebih baik daripada apa yang pernah kamu kenal sebelum-sebelumnya. Dan di sini ada kartu clear your space. Untuk saat ini dan kedepannya yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa membebaskan diri kamu dari belenggu-belenggu yang saat ini sedang kamu rasakan. Memang gitu, kamu saat ini sedang terjebak dalam kesedihan, kegalauan, depresi, bahkan rasa sakit hati. Tetapi pikirkan bagaimana cara kamu untuk terbebas dari rasa sakit hati yang saat ini sedang kamu rasakan. Dengan cara apa gitu? Dengan cara kamu sendiri. Apabila kamu gitu ya, dalam artian mungkin tuh kayak menonton TV bisa membuat kamu lupa akan masalah, lakukan nggak masalah, asalkan yang kamu lakukan hal yang positif gitu. Intinya tuh lakukan, dalam artian tuh segala lakukan gitu ya waktu kamu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu, dan jangan pernah merugikan diri sendiri, karena yang rugi kamu sendiri sedangkan dia ya udah gitu bahagia dengan kehidupan dia sendiri, sedangkan kamu di sini yang kayak merasa sakit hati. Jadi buat kamu jangan merasa lemah. Terus juga di sini ada kartu patience. Untuk saat ini kamu harus menghealing diri kamu yang pertama gitu. Dalam artian tuh kamu harus merawat dulu gitu hati kamu yang sudah hancur. Kamu harus bangkit dari rasa trauma, kamu harus bangkit dari rasa sakit hati. Memang sih gitu, dalam artian tuh kayak apa ya, tidak semudah itu menyembuhkan rasa sakit hati. Tetapi apabila kita mau berusaha, saya yakin kamu akan terlahir menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih smart, jauh lebih bisa membedakan gitu mana seseorang yang tulus dan mana seseorang yang hanya modus aja ke kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Jadi ini kita clear terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke. Buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, di sini ada kartu Eight of Cups. Dan kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Apakah dia juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini? Oke, di sini satu kartu terbuka. Kartunya bagus sih. Oke, kartu yang pertama ada kartu Six of Pentacles. Kartu yang kedua ada kartu Ten of Swords. Kemudian ada kartu Justice. Ada kartu Three of Swords. Dan ada kartu The Empress. Oke. Di sini sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi, yaitu apakah dia juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Memang sih bisa dibilang terkadang hubungan kami itu tidak semulus dengan apa yang ada di dalam pikiran kamu, tetapi ya bisa dibilang apa ya, dalam artian itu walaupun kayak kalian sering berantem, sering cekcok, tapi ujung-ujungnya kalian ya tetap balik lagi, tetap bersatu lagi. Karena apa gitu ya, di dalam diri dia, sesibuk-sibuknya dia masih tetap gitu, dalam artian tuh merindukan kamu atau merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Mungkin di dalam diri kamu mengatakan bahwa kayaknya gombal deh, enggak deh gitu. Justru malah di sini yang saya lihat orang yang seperti ini, memang sih yang saya lihat tuh dia tipikal seseorang yang karakternya bisa dibilang cuek gitu, yang kayak seolah itu nggak peduli dengan keadaan kamu saat ini. Tetapi justru orang ini menurut saya itu kayak dia tipikal seseorang yang bisa menjaga hati dia gitu, walaupun saat ini kamu dan dia itu kayak terhalang ruang jarak dan waktu, tapi orang ini tidak pernah melupakan kamu sedetik pun. Bahkan yang saya lihat justru kayak orang ini merasakan sebuah kerinduan. Memang dia tipikal seseorang yang suka bertemu secara langsung daripada harus mungkin tuh yang kayak ngobrol lewat sosmed, ngobrol lewat chat gitu. Dia sebenarnya lebih suka gitu ya, lebih suka itu kayak ngobrol secara langsung. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan gitu,
Ya, jadi bisa dibilang tuh mau nggak mau ya harus dia jalani. Tetapi di sini yang saya lihat orang ini tuh kayak keinginan dia ingin bertemu kamu itu kayak sangat tinggi loh gitu. Keinginan dia untuk bisa menemui orang yang dia sayang tuh masih sangat tinggi. Jadi buat kamu yang kayak saat ini mungkin sedang LDRan sama dia, sedang pacaran jarak jarak jauh dengan dia di sana, kamu jangan mengira bahwa orang itu nggak pernah memikirkan kamu sama sekali. Justru malah Clarissa melihat orang ini tuh kayak ingin menjemput masa depan bersama kamu. Tetapi memang untuk saat ini gitu, dalam artian tuh kayak pertemuan antara kamu dan dia memang sih bisa dibilang terbatas. Cuman sih Clarissa merasa bahwa nantinya apabila waktunya sudah tiba, ini akan menjadi sebuah pertemuan yang sangat indah gitu. Clarissa juga melihat bahwa intinya tuh kayak perasaan dia ke kamu ini sangat besar gitu. Bahkan bisa dibilang lebih besar daripada perasaan kamu ke dia. Karena bisa dibilang ya buktinya gitu, kamu aja terus kepikiran dia, kamu aja terus kangen sama dia. Berarti itu tandanya dia juga sedang memikirkan kamu dan memikirkan perasaan yang sama seperti apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Memang sih bisa dibilang mungkin akhir-akhir ini komunikasi kamu kayaknya agak terganggu gitu. Dan di sini gitu ada beberapa di antara kalian tuh yang mungkin tuh kayak berpikir apa ya, dalam artian tuh mungkin orang ini udah ada yang lain kali ya gitu. Mungkin orang ini tuh kayak apa ya, dalam artian tuh sudah nggak peduli dengan aku kali ya gitu. Justru malah kalian yang berargumentasi seperti itu salah, karena di sini yang saya lihat mungkin orang ini memiliki aktivitas yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Bisa dari pekerjaan, bisa jadi dia saat ini sedang memiliki beban, atau mungkin bisa jadi dia saat ini tuh kayak sedang apa ya, dalam artian tuh kayak memiliki sebuah tanggungan gitu yang memang harus dia selesaikan lebih cepat daripada apa yang diperkirakan gitu. Jadi makanya mungkin tuh kayak ini adalah salah satu buat kalian menjadi salah satu penghambat gitu buat kalian tuh kayak bisa lancar komunikasi kembali. Tapi Clarissa percaya bahwa setelah segala urusannya selesai, pasti orang ini bakalan menghubungi kamu kembali. Bahkan dia juga akan menjelaskan gitu kenapa mungkin tuh yang kayak kemarin komunikasinya nggak lancar, kenapa mungkin tuh yang kayak kemarin ngerasa perhatian dia tuh kayak sedikit berkurang, dengan cara yang jelas. Dan dia juga bisa membuktikan secara nyata dan realita. Jadi kayak bukan cuma alasan atau omong kosong doang gitu, karena dia juga mampu memberikan sebuah alasan penjelasan yang tepat. Terus di sini memang sih langkah yang kalian jalani bisa dibilang tuh kayak udah cukup jauh sih gitu. Bisa dibilang tuh kayak udah cukup jauh apa sih gitu. Ya mungkin tuh kayak kamu sudah memberikan semua harapan kamu untuk dia dan dia pun juga yang sama. Tetapi mungkin tuh kayak kendalanya memang ya urusan dia yang begitu banyak. Selain itu juga jarak gitu yang memisahkan kalian. Sehingga ya bisa dibilang tuh kayak kamu nggak bisa ngelihat dia secara langsung. Ya terkadang namanya pasangan gitu, siapa sih yang nggak khawatir, sehingga terkadang muncullah gitu pemikiran yang kayak nih orang sebenarnya saat ini dengan siapa ya gitu, kok biasanya menghubungi aku tapi sekarang enggak gitu, nih orang saat ini sedang ngapain ya. Pasti ada di dalam diri kamu pikirannya seperti itu. Karena apa? Ya semata-mata karena kamu takut kehilangan dia, takut kehilangan orang yang kamu sayang. Padahal jika dilihat secara realita, orang ini nggak pernah ada niatan sekali untuk mengkhianati atau menyakiti perasaan kamu. Bahkan bisa dibilang ya orang ini tuh kayak ingin memberikan kamu sebuah keadilan gitu. Keadilan apa? Ya keadilan di dalam sebuah hubungan. Karena dia merasa memang sih bahwa saat ini tuh kayak dia masih belum bisa membagi adil sama rata gitu ya, antara waktu dia dengan pekerjaan dan waktu dia untuk kamu. Tapi aku di sini mampu meresapi sebuah energi bahwa dia kayak di dalam hati dia itu ingin berjanji, walaupun saat ini dia masih belum bisa membagi adil waktu dia untuk kamu dan pekerjaan, tapi yakin gitu bahwa suatu saat dia pasti bisa gitu memberikan waktu dia terbanyak untuk kamu. Hanya tinggal waktu yang menjawab gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat ya bahwa di sini tuh bisa dibilang ya kamu sudah cukup sabar sih, dalam artian tuh kayak mempertahankan hubungan ini. Ya iyalah gitu. Kalau nggak sabar mungkin kamu sudah pergi di awal gitu. Cuman kayak kamu tuh kayak masih percaya bahwa Tuhan pasti suatu saat itu akan memberikan kado spesial untuk kamu. Jadi makanya gitu, sesulit-sulit apapun kamu mempertahankan hubungan ini gitu. Kayak kamu masih tetap gitu berpikir positive thinking, yakin bahwa suatu saat gitu kamu akan menemukan keindahan bersama orang yang kamu sayang. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa
orang ini juga terkadang gitu ya, ketika dia mungkin kayak masih ngerasa sendiri, ketika dia mungkin kayak masih ngerasa sepi gitu, dia juga selalu membayangkan gitu ya, bayang-bayang kamu gitu. Dalam artian tuh kayak mungkin tuh kayak membayangkan kamu berada di sisi dia, membayangkan dalam artian tuh kayak kamu dipelukan dia gitu. Walaupun itu hanya sebuah fantasi gitu, tetapi kayak orang ini tuh kayak melihat, kayak bisa membayangkan kamu itu secara nyata gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini kayak keinginan terbesar dia itu adalah kayak antara kamu dan dia bisa menjemput keindahan secara bersama-sama. Memang untuk saat ini gitu, yang saya lihat tuh kayak dia masih belum bisa memberikan kamu kebahagiaan secara 100%, secara full gitu. Tapi ya dia dalam artian tuh kayak sangat merasa bersyukur gitu, karena bisa dipertemukan dengan seseorang yang bisa menerima dia dalam keadaan apapun gitu. Jadi kayak banyak rasa syukur yang dia panjatkan sama Tuhan gitu, karena bisa dipertemukan dengan seseorang yang sespesial kamu gitu. Terus ya di sini sih terkadang dari kamu juga ada sih ya perasaan yang kayak mungkin tuh kayak ngerasa iri terhadap, mungkin tuh kayak ketika kamu lihat teman-teman kamu yang kemana-mana sama doi, tapi yang kayak kamu gitu kayak nggak bisa melakukan hal yang seperti apa yang teman-teman kamu rasakan. Cuman ya di sini sih menurut saya gitu, hal itu akan kamu rasakan walaupun tidak untuk saat ini gitu, tapi kedepannya kamu dan dia akan dipertemukan dalam sebuah momen yang jauh lebih bagus atau jauh lebih indah daripada sebelumnya. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh dia sangat apa ya, dalam artian tuh kayak pemikiran dia terhadap diri kamu ini sangat luas gitu. Artinya tuh apa, walaupun ya jarak kalian berjauhan gitu, walaupun antara kamu dan dia tuh kayak berjauhan, tapi dia percaya bahwa dalam artian tuh kayak kamu bisa menjaga hati untuk dia gitu, dan dia pun juga sama gitu, dia pasti bakalan bisa menjaga hati dia untuk kamu asalkan kamu juga dalam artian tuh melakukan hal yang sama gitu. Terus untuk di sini sih proses perjalanan cinta kamu dan dia bisa dibilang tuh cukup panjang, tetapi kalian berdua menurut saya itu walaupun kalian juga terkadang sering berantem, sering ribut, tapi kayak kalian berdua sama-sama menikmati kok gitu. Dan bisa dibilang ya pertahankan aja untuk saat ini gitu, karena kebahagiaan tersebut sepertinya itu kayak sebentar lagi bisa kamu dapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama orang yang kamu sayang gitu. Cuma tinggal tunggu waktunya aja gitu. Terus di sini sih aku melihat bahwa dalam artian tuh kayak orang ini benar-benar sudah memberikan semua hati dia untuk kamu. Artinya itu apa gitu? Ya berarti kayak orang ini tuh nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain memikirkan hubungan dia saat ini gitu, memikirkan kamu ke depannya, apa yang harus dia lakukan untuk membahagiakan kamu, dan bagaimana cara buat kamu selalu tersenyum gitu. Jadi kayak nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain hal tersebut. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini mungkin terkadang ya kamu suka ngerasa sakit hati sendiri sih gitu apabila kamu harus berantem sama dia, apalagi dia itu kayak jarang memberikan komunikasi sama kamu. Cuman ya ini adalah proses yang memang sudah diberikan sama Tuhan, yang memang harus kamu jalani gitu. Karena percaya bahwa dalam artian tuh apabila kamu bisa bersabar melewati proses gitu, kedepannya mungkin tuh kayak proses itu akan ada, tetapi nggak seberat di saat awal gitu kamu merasakan hubungan ini bersama dia. Walaupun mungkin saat ini kamu kayak merasa masih belum mendapatkan sebuah keadilan dari cinta, bukan keadilan dari cinta sih, tetapi dari waktu gitu. Karena apa gitu, mungkin kayak kamu merasa kamu terlalu fokus sama kerjaan terus, sedangkan aku nggak pernah kamu berikan waktu, atau bahkan bisa dibilang jarang, itu pun cuma bisa dihitung dengan hitungan menit atau jam aja gitu. Mungkin kamu saat ini merasakan hal tersebut, cuman sih Clarissa percaya bahwa dia nantinya mampu dalam artian menepati janji dia. Dalam artian ya saat ini kan dia, dalam artian antara kamu dan dia tuh kayak masih belum resmi, belum menikah, dalam artian tuh kayak belum terikat dalam ikatan tali pernikahan gitu. Jadi nggak apa-apa buat dia tuh kayak kejar target terus, semata-mata apa yang dia lakukan ya untuk masa depan kamu di masa yang akan datang gitu. Karena kayak keinginan dia itu nggak apa-apa gitu, dia saat ini berjuang, tapi nantinya gitu anak-anaknya nggak boleh merasakan hal yang sama gitu.
Terus untuk di sini sih ya namanya setiap hubungan juga pasti seperti apa yang saya bilang tadi gitu. Pasti juga ada gejolaknya, ada naik turunnya, ada rasa sakit hati, ada yang kayak saling membesarkan ego satu sama lain. Tetapi di sini menurut saya itu kayak kalian harus bisa berantem, tapi kalian juga harus bagaimana cara mengembalikan hubungan ini. Itu yang terpenting. Jadi jangan berantem aja tapi nggak ada solusi. Tapi kalian berantem juga harus mencari solusi gitu dari masalah yang saat ini sedang terjadi gitu. Jadi harus bijaksana gitu. Dan di sini ada kartu The Empress gitu. Kartu The Empress tuh kayak untuk saat ini sih menurut saya ya, dia itu kayak bener-bener ngerasa seneng ada, ngerasa bangga ada, merasa happy ada gitu. Karena apa gitu? Ya orang yang dia cari selama ini ternyata ada di dalam diri kamu. Jadi yang kayak rasa puas dari dia ini ada gitu. Karena apa gitu? Ya mungkin flashback ke belakang kemarin dia juga sama sih seperti kamu. Artinya itu apa? Ya dia tuh kayak masih dipertemukan dengan orang-orang yang salah gitu. Dalam artian tuh masih dipertemukan dengan seseorang tuh yang belum bisa tulus sama dia. Tetapi setelah dia menemukan kamu gitu, dia jadi lebih tahu gitu arti makna dari seseorang yang tulus sama dia itu seperti apa. Makanya gitu orang ini tuh kayak ketemu kamu itu kayak bener-bener merasa bangga, bener-bener merasa bersyukur gitu. Karena nggak banyak gitu seseorang yang seperti kamu ini gitu. Jadi makanya walaupun kalian berantem, walaupun kalian sering cekcok, sering sering ribut gitu, ujungnya kalian bisa bersatu lagi, bisa kembali lagi. Artinya apa? Ya mungkin tuh kayak namanya setiap hubungan ya nggak asik rasanya kalau nggak ada pertengkaran gitu. Jadi kayak ini orang itu ya sebenarnya itu kayak walaupun kalian seberantem apa, tapi kayak kalian masih bisa bersatu lagi. Itu yang utama sih daripada yang kayak kalian di awal romantis lempeng-lempeng gitu. Tapi begitu ada sebuah masalah, hubungan kalian nggak bisa diperbaiki. Ya lebih baik seperti ini gitu. Toh masih kalian kedepannya masih bisa memikirkan bagaimana cara memperbaiki hubungan ini. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut ambil untuk kartu yang selanjutnya. Apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Oke, dua kartu terbuka ya di sini. Ada kartu Eight of Cup. Ada kartu Well of the Year. Ada kartu The Hangman, ada kartu The Fool, and then ada kartu Four of Cup. Di sini sih aku melihat bahwa terkadang di dalam diri kamu gitu rasa kesepian itu kayak masih ada gitu, nggak munafik. Karena apa gitu ya, terkadang apabila waktu kamu dalam artian tuh waktu kamu berkomunikasi sama dia justru dia gunakan untuk waktu pekerjaan, ya terkadang dari kamu ada dong gitu rasa kesepian gitu, rasa yang kayak apa ya, kesepian, kayak ngerasa di saat kamu butuh temen gitu tapi dianya bekerja gitu. Terkadang kan juga ada gitu rasa kesepian, tetapi di sini kamu harus bijak dalam menyikapi. Artinya tuh apa yang dia lakukan saat ini ya seperti apa yang saya bilang tadi gitu, semata-mata untuk masa depan kamu ke depannya. Dan di sini ada kartu Well of the Year gitu. Karena apa, dia saat ini tuh kayak bener-bener sudah merancang atau mempersiapkan kehidupan untuk kamu dan dia bersama nanti. Jadi buat kamu sih jangan salah persepsi ya. Jangan salah persepsi itu apa gitu ya, buat kamu jangan berpikir bahwa waktu yang dia lakukan saat ini dia gunakan untuk kesenangan dia, untuk bersama orang lain. Justru itu hal yang salah gitu. Sebisa mungkin bikin dia tuh kayak bener-bener ngerasa nyaman, ngerasa tenang gitu. Karena dengan seperti itu ya dia justru malah ada keinginan untuk semangat mempertahankan hubungan ini gitu. Bahkan bisa dibilang dia nggak akan lirik orang lain karena dia udah ngerasa nyaman ke kamu gitu. Terus di sini ada kartu The Hangman gitu. Kartu The Hangman ini menggambarkan tentang ya bisa dibilang tuh kayak gini ya.
akan ada sebuah perubahan besar gitu yang nantinya itu akan kamu rasakan. Bahkan bisa dibilang tuh mungkin di tahun depan gitu akan kamu rasakan. Karena apa gitu, ya kamu tuh kayak bener-bener udah melewati berbagai rintangan dan ujian gitu di awal bersama dia ini gitu, sehingga kedepannya kamu tinggal merasakan kebahagiaan aja, kebahagiaan hasil dari kesabaran kamu selama ini dalam mempertahankan hubungan bersama dia. Kemudian ada kartu The Fool gitu. Ada kartu The Fool di sini tuh kayak menggambarkan tentang, ya bisa dibilang tuh orang ini tuh kayak apa ya? Selalu memikirkan hal-hal yang baru gitu. Selalu memikirkan hal-hal yang baru untuk kebaikan hubungan kalian gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak misal gitu, kalian saat ini ada masalah, tetapi kayak dia memikirkan bagaimana kedepannya biar masalah yang sama tidak pernah terjadi gitu. Terus juga di sini ada kartu Five of Cup menggambarkan tentang apa sih ya? Dalam artian ya mungkin kamu terkadang kayak bisa dibilang tuh terlalu lama menunggu kepastian dari dia gitu. Terlalu lama menunggu kepastian dari dia. Dalam artian tuh kepastian seperti apa sih? Ya kepastian dalam artian tuh hubungan ini kedepannya mau dibawa kemana sih gitu. Aku ini bakalan kamu jadikan apa kedepannya gitu. Ataukah aku ini kamu ajak kemana ke depannya gitu, serius kah atau bagaimana gitu. Terkadang kamu juga dalam artian itu menunggu hal tersebut, tetapi ya aku sih percaya bahwa apabila waktunya sudah tepat gitu, pasti dia bakalan mengungkapkan gitu, bakalan mengungkapkan dan memberikan apa ya, dalam artian tuh memberikan kepastian sama kamu, walaupun tidak untuk saat ini, tapi saya percaya ke depannya gitu. Pasti dia akan bisa menjelaskan secara gamblang tentang mungkin tuh yang kayak kemarin-kemarin kenapa dia kayak masih belum bisa memberikan kamu sebuah kepastian, dan kenapa baru saat ini, pasti dia akan menjelaskan gitu. Jadi kayak bukan cuma apa ya, ngasal aja gitu. Terus di sini ada kartu Comfort, dan di sini ada kartu You Are Safe. Terus kita lanjut lagi. Ada kartu You Are Safe. Di sini ada kartu Prosperity. Ada kartu Healthy Lifestyle. Dan di sini juga ada kartu Gift from God lagi. Di sini yang saya lihat bisa dibilang tuh kayak orang ini untuk saat ini flashback ke belakang kemarin dan ke depannya gitu. Dia tuh kayak bener-bener sama kamu ini dia kayak udah ngerasa nyaman gitu. Karena dia kayak udah ngerasa bahwa kamu ini adalah belahan jiwanya dia. Terus di sini ada kartu You Are Safe gitu. Kartu You Are Safe ini menggambarkan tentang apa sih ya? You Are Safe ini menggambarkan tentang orang ini nggak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan yang kalian inginkan itu kalian dapatkan gitu. Dan orang ini nggak akan pernah lelah gitu memperjuangkan kamu. Terus di sini juga ada kartu Prosperity gitu. Kartu Prosperity di sini menggambarkan tentang apa sih ya? Dalam artian tuh kayak nggak ada sih ya. Ya memang gitu. Uang dalam artian juga butuh gitu, tapi kayak bisa dibilang tuh kayak nggak ada sesuatu hal yang lebih berharga selain kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu Healthy Lifestyle gitu. Kartu Healthy Lifestyle ini menggambarkan tentang apa sih ya? Di sini tuh kayak Healthy Lifestyle menggambarkan tentang kayak harapan dan keinginan orang ini ke depannya adalah kayak orang ini tuh kayak ingin selalu menjaga kesehatan hubungan ini gitu. Jadi kayak biar kamu kedepannya tuh kayak biar nggak sering berantem lagi, biar nggak sering bentrok lagi, biar nggak sering cekcok lagi gitu. Dan di sini juga ada kartu Gift from God gitu. Kartu Gift from God ini menggambarkan tentang ya bisa dibilang hadirnya kamu di dalam hidup dia gitu, merupakan sesuatu hal yang spesial bagi dia gitu. Jadi kayak bisa dibilang Gift from God menggambarkan tentang ya dia sangat mensyukuri gitu karena sudah
diberikan hadiah seseorang yang benar-benar spesial gitu, sespesial kamu yang benar-benar bisa menerima keadaan dia, yang benar-benar bisa menerima kekurangan dia, kelebihan dia gitu. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 3. Jadi kartu yang ini kita clear up terlebih dahulu ya. Oke. Oke, di sini untuk kartu yang nomor 3 ada kartu The World. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Di sini ada kartu Three of Pentacle. Kemudian ada kartu Seven of Pentacle. Oke, ada kartu Four of Pentacle. Dan di sini juga ada kartu Knave of Wands, 1 2 3 4. Dia 1 2 3 4 5. Oke. Di sini sesuai dengan kita geser terlebih dahulu ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Oke. Di sini Clarissa melihat di sini ada kartu The World gitu. Kartu The World itu menggambarkan tentang apa sih ya? Bisa dibilang ya dia juga merasa bangga ya bisa mengenal sosok seseorang yang seperti kamu. Bahkan bisa dibilang setiap langkah dia, setiap apapun yang dia lakukan, dia tuh kayak selalu keinget kamu terus gitu. Ya memang sih gitu, kalian juga bisa dibilang penuh dengan perbedaan, tetapi dengan adanya perbedaan tersebut tidak membuat gitu ya itu menjadi salah satu penghalang buat kalian bersatu. Dan di sini sih aku juga melihat bahwa bisa dibilang tuh di sini tuh kayak gambaran tentang apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan, dan dia pun juga merasakan itu. Mungkin tuh kayak ketika kamu saat ini tuh kayak sedang rindu, sedang memikirkan dia juga pasti akan terkoneksi. Dia juga merasakan perasaan atau pemikiran yang sama, dia juga merindukan kamu. Jadi kayak ketika kamu sedang kepikiran dia, itu tandanya dia juga sedang memikirkan kamu. Dan di sini sih bisa dibilang ya mungkin tuh kayak kamu saat ini masih lagi deket-deketnya, lagi sayang-sayangnya, masih lagi inten-intensnya. Bahkan bisa dibilang ya kamu dekat dengan dia ini kayak bisa dibilang tuh kayak dia mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan kamu. Dan dia tuh kayak memberikan aura yang positif lah di dalam kehidupan kamu. Karena kenapa gitu? Ya sebelum dia hadir gitu, seperti itu kayak hari-hari kamu selalu galau. Tapi setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, atau dia dekat gitu ya, dia dekat dengan kamu saat ini gitu, kamu merasa kayak ngerasa nyaman aja, ngerasa care gitu. Bahkan bisa dibilang yang sedih-sedihnya kamu itu kayak ikut terhapus gitu, karena sudah tergantikan sama dia gitu. Clarissa sih melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh nggak akan bisa jauh-jauh dari kehidupan kamu deh gitu. Walaupun ya bisa dibilang ada yang kalian jaraknya jauh, ada yang jarak kalian dekat gitu, tapi orang ini tuh kayak orang yang gak akan bisa lepas dari kamu. Bahkan bisa dibilang mungkin tiap malam gitu kamu sering menghabiskan waktu bersama dia untuk sekedar saling sapa, sekedar saling menceritakan tentang keluh kesah, sekedar menceritakan tentang hari ini yang terjadi gitu. Karena bisa dibilang dia tipikal seseorang yang enak sih gitu, diajak untuk berbicara, diajak ngobrol, diajak untuk dalam artian tuh
untuk kayak ini tuh menghibur kamu di saat kamu bener-bener butuh seseorang yang eh mengisi hari-hari kamu gitu. Jadi kayak orang ini orang yang tepat. Terus aku juga melihat bahwa perasaan dia ke kamu juga sama ya, dalam artian tuh imbang. Jadi kayak orang ini tuh nggak ada lah keinginan dia untuk aku yang mencintai kamu gitu. Aku suka dicintai atau mencintai itu bagaimana, sama-sama mencintai dan dicintai. Terus aku juga di sini melihat walaupun kalian juga penuh dengan perbedaan, tapi orang ini tuh nggak pernah menganggap berat perbedaan tersebut. Justru malah menganggap bahwa hal tersebut menjadi tantangan di dalam diri kalian masing-masing. Bagaimana gitu kita cara mengimbangi biar menjadi sebuah hubungan tuh yang bisa dibilang tuh enak untuk dipandang, enak untuk dilihat, enak lah untuk diceritakan gitu. Terus di sini ada kartu The World gitu. Mungkin sih saat ini tuh kayak kamu belum bisa bertemu dengan dia secara langsung, tapi apabila waktunya sudah tiba gitu, kamu akan merasakan sebuah energi bahagia. Bahagia kenapa? Ya bahagia karena kamu sudah berhasil bertemu dengan orang yang kamu sayang gitu. Walaupun ya kamu harus bersabar menahan kerinduan, kamu harus bersabar gitu, menahan waktu untuk kamu bisa bertemu sama dia. Tapi ingat gitu, apabila waktunya sudah tiba gitu, keindahan akan datang gitu. Keindahan, terus juga kehappyan, terus juga apa ya? Ininya itu hal-hal yang positif akan datang. Dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang dia nggak terlalu melihatkan sih gitu, nggak terlalu melihatkan apa gitu, nggak terlalu melihatkan apabila dia ini sayang sama kamu gitu, dia ini kayak rindu sama kamu, kangen sama kamu ya, rasanya flat aja, datar aja. Cuman ya hati orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh dalam banget gitu, makna orang ini dalam mencintai itu dalam banget, bahkan bisa dibilang tuh kayak sedalam apa ya, bukan sedalam kamu mencintai dia, tapi justru malah melebihi gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa entah kenapa sih ya gitu, kayak orang ini tuh orang yang paling bisa deh gitu bikin kamu itu kayak kepikiran dia terus, paling bisa untuk orang ini tuh kayak paling bisa untuk dalam artian tuh entah kenapa gitu, kayak kamu selalu kepikiran dia terus gitu, karena mungkin gitu ya kamu baru merasakan rasa kenyamanan itu di orang ini, karena sebelum-sebelumnya gitu kamu nggak pernah merasakan hal yang seperti ini gitu. Justru malah yang mungkin flashback ke belakang kemarin yang kamu rasakan itu kekecewaan, rasa sakit hati, rasa derita, bahkan bisa dibilang PHP gitu. Cuman ya setelah hadirnya dia di dalam hidup kamu gitu, kayak semangat kamu untuk memperjuangkan hubungan ini tuh kayak sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang ya kamu ingin melanjutkan hubungan ini bersama dia tuh kayak mungkin tuh kayak sampai nanti, sampai menikah, sampai kakek, sampai nenek gitu. Saya juga melihat bahwa orang ini memang di awal seperti yang saya bilang tadi gitu, dia tidak terlalu menunjukkan tentang rasa keseriusan dia, rasa sayang dia ke kamu, rasa rindu dia ke kamu. Tapi apabila waktunya sudah tiba gitu, kamu bakalan ngelihat orang ini tuh sesosweet apa, orang ini seromantis apa. Karena bisa dibilang ya orang yang cuek itu orang yang kayak gimana sih gitu. Pasti bisa dibilang tuh kayak terkadang bikin kamu ngeselin gitu, tapi terkadang juga bikin kamu kayak ngerasa kangen. Selain itu, aku juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang apabila dia sudah menemukan seseorang yang dia cinta gitu, maka kayak orang ini tuh rasa takut kehilangan dia akan kehilangan orang yang dia sayang itu sangat tinggi gitu. Jadi bisa dibilang dia tipikal seseorang yang setia gitu. Terus orangnya juga bukan tipikal seseorang yang apa ya, berpikir pendek gitu. Jadi kayak orang ini nggak mau nih gitu. Kayak misal kamu udah tahu sih sebenarnya kalau dia sayang sama kamu gitu, dan tapi orang ini juga bisa dibilang tuh kayak yang membuat kamu kayak terkadang mungkin tuh kayak ngerasa kesal. Tetapi kenapa gitu, orang ini sampai detik ini tuh kayak masih belum memberikan kamu sebuah kepastian. Artinya itu kayak dia menyatakan cinta dan perasaan dia sama kamu. Bahkan sampai detik ini itu yang membuat kamu kayak terkadang tersiksa. Nih orang sebenarnya kayak gimana sih ke aku, cinta nggak, sayang nggak gitu. Ya karena tadi yang saya bilang gitu, orang ini nggak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu. Jadi kayak orang ini benar-benar harus melewati proses dan tahapan dulu baru gitu. Orang ini apabila dia udah ngerasa siap, pasti dia bakalan mengungkapkan. Dia tipikal seseorang yang benar-benar menunggu situasi dan kondisinya pas terlebih dahulu. Lalu saya juga melihat bahwa dia itu tipikal seseorang yang gini loh, dia nggak perlu terlalu berkata-kata sama kamu, cukup dia lakukan dengan tindakan. Dengan cara seperti itu kamu bisa menilai gitu sebesar apa cintanya ke kamu. Selain itu Clarissa juga melihat dalam artian tuh kayak gini,
dia tipikal seseorang yang nggak terlalu suka banyak janji, karena bagi dia janji adalah hutang. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya dia siap dan mampu gitu untuk melakukan, dia pasti akan mengatakan gitu tanpa harus janji gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh pekerja keras, tetapi orangnya nggak pernah lupa kok sama kamu gitu. Kewajiban waktu untuk telepon sama kamu, kewajiban waktu untuk mengabari kamu, walaupun ya sesingkat-singkat, tapi setidaknya orang ini masih memberikan kabar tentang keadaan dia saat ini gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa seperti yang saya bilang tadi gitu, ketika orang ini sudah mendapatkan seseorang yang dia inginkan, atau dia sudah mendapatkan seseorang yang dia sayang, maka kayak orang ini tuh kayak nggak ada niat untuk meninggalkan orang yang dia sayang. Yang ingin dia lakukan adalah bagaimana cara bikin kamu terus ngerasa bahagia dan nyaman sama dia, walaupun sulit gitu. Walaupun sulit, tetapi dia akan tetap berkorban dan berjuang. Selain itu di sini ada kartu apa ya? Connect of One gitu. Kartu Connect of One di sini menggambarkan tentang intinya tuh kayak nih orang itu nggak terlalu ngebet gitu, nggak terlalu tergesa-gesa. Oke lah, ayo kita mungkin tahun depan, bulan depan kita langsung merit yuk gitu. Dia bukan tipe seseorang itu, tetapi dia harus menyinkronkan dan membalancekan gitu. Apakah waktunya sudah tiba, sudah tepat apa belum? Apabila dia belum tepat, ya sudah, dia sampai menunggu sampai waktunya benar-benar tepat. Terus juga di sini bisa dibilang tuh orang ini benar-benar bisa mengimbangi aku ya gitu. Walaupun kamu terkadang ada sisi yang kayak kamu suka ngambeknya, suka cemburu juga gitu, tapi orang ini tuh kayak bener-bener bisa ngimbangin dan ngertiin kamu gitu loh. Jadi seperti itu. Terus aku juga melihat bahwa di sini tuh apa ya, kalian akan banyak sama-sama berjuang dan berkorban demi mewujudkan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi nggak cuma dia aja yang berkorban dan berjuang, tapi nantinya juga kamu akan juga sama-sama memperjuangkan hubungan ini gitu. Terus ini ya, Clarissa lanjut. Ada kartu ini ya, Two of Cup. Kemudian ada kartu Karma. Kartu Karma bukan berarti serem ya. Kemudian ada kartu Knight of Cup. Dan di sini ada kartu Knight of Wands, ada kartu juga Five of Cup. Dari energi kartunya sih Two of Cup menggambarkan tentang ya bisa dibilang antara kamu dan dia itu kayak bisa dibilang tuh twin flame lah gitu. Walaupun kalian penuh dengan perbedaan, tapi semangat kalian untuk memperjuangkan hubungan ini tuh sangat tinggi. Yang artinya tuh apa gitu, ya orang inilah yang nantinya tuh akan membukakan sisi gelap kamu. Sisi gelap kamu yang masih takut mencintai, takut membuka hati untuk orang baru. Setelah dia datang gitu, kamu jadi kayak merasa percaya bahwa dia gak sama seperti orang yang pernah menyakiti kamu dulu gitu. Selain itu ada kartu Knight of Cup gitu. Kartu Knight of Cup di sini menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian orangnya berani dan bijaksana. Berani dan bijaksana itu apa sih gitu? Ya orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak berani karena benar, takut karena salah. Bisa dibilang tuh jujur gitu. Dan orang ini nggak terlalu suka membuat alasan, apalagi mendengarkan sebuah alasan yang kurang logis gitu. Terus ada kartu Knight of Wands gitu. Knight of Wands tuh artinya tuh apa sih gitu? Ya orang ini tuh kayak selalu percaya bahwa oke gitu, saya walaupun saat ini gitu dia belum bisa membahagiakan kamu, tapi suatu saat gitu kamu akan menjadi orang yang paling bahagia gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak apa ya, semangatnya dia gitu, terus rasa happy-nya dia itu kayak ada di tangan kamu gitu. Bahkan bisa dibilang ya orang ini tuh kayak banyak mengorbankan baik waktu dia atau mungkin tuh apapun ya,
itu untuk kamu gitu. Karena orang ini semata-mata takut kehilangan kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu Five of Cups menggambarkan tentang ya, walaupun saat ini tuh kayak antara kamu dan dia masih belum bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang 100%. Cuman apabila kamu sabar dalam menunggu dan kamu selalu berdoa, saya yakin pasti Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kalian gitu. Dan di sini aku percaya bahwa eh sebuah keindahan akan datang sama orang-orang yang benar-benar mau bersabar. Dan di sini Clarissa juga melihat ya bagaimanapun juga gitu, namanya sebuah kebahagiaan itu nggak bisa langsung kamu dapatkan di awal. Tentunya kebahagiaan tersebut juga butuh yang namanya perjuangan gitu. Jadi kayak tergantung bagaimana cara kalian untuk memperjuangkan hubungan ini demi kebahagiaan tersebut bisa kalian dapatkan, oke? Dan di sini lanjut lagi untuk kartu yang selanjutnya. Oke, kita hanya mengambil ini ya 5 kartu, jadi kita mengambil beberapa kartu aja yang terjatuh. Oke. Di sini ada kartu prosperity. Kartu prosperity di sini menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian tuh kayak gini loh. Dia mengenal kamu ini adalah sosok seseorang yang spesial gitu. Yang spesial apa sih gitu? Ya bisa dibilang tuh spesial dari apapun ya, karena bisa dibilang tuh kayak untuk saat ini gitu hanya kamu seseorang yang benar-benar bisa menerima keadaan dia gitu, benar-benar bisa mau menerima dia dengan apa adanya gitu. Terus ada kartu clairsentience menggambarkan tentang ya rasa cinta dia ke kamu ini kayak nggak pernah padam gitu, karena bisa dibilang kamu dan dia itu kayak sudah, walaupun kalian belum menikah gitu, tetapi kayak dia merasakan bahwa kayak hati dia ini kayak udah dimiliki kamu. Terus di sini kamu akan banyak belajar tentang arti dan makna cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena mungkin flashback ke belakang kamu kayak kemarin tuh kayak masih merasa bahwa dalam artian cinta yang sesungguhnya itu belum kamu dapatkan gitu, karena kamu masih terjebak dalam sebuah hubungan yang salah. Terus juga di sini ada kartu courage gitu. Kartu courage di sini menggambarkan tentang ambisi dan keinginan dia terbesar, yaitu apa? Ya ingin hidup bersama orang dia sayang, yaitu kamu. Terus di sini ada kartu outdoors gitu. Kartu outdoors itu apa sih? Ya di sini tuh kayak menggambarkan bahwa entah kenapa gitu, padahal kamu itu kayak flashback ke belakang kemarin masih belum siap untuk membuka hati bersama orang baru. Tetapi entah kenapa gitu, justru kayak nih orang itu membawa aura yang berbeda. Artinya itu kayak kamu langsung yakin, langsung percaya bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak dan ditunggu readingan selanjutnya ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah.